people. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat siapapun di dunia ini, oke? Karena hari ini kita kembali lagi ke Untold Story yang keempat. Oke, so tonight I'm incredibly happy karena kenapa? Karena seperti biasanya di Untold Story kita selalu menghadirkan semua narasumber yang memang berbagi tentang pengalaman dan cerita-cerita yang nggak pernah diceritakan sebelumnya, ya. Untuk itu kepada semuanya, my brother, sister, dan semua pendengar di sini, you can give any comment, silakan berikan komen Anda, lalu subscribe dan pasang lonceng notification. So setiap kali ada video-video yang baru selalu Anda akan tahu dan akan diupdate, ya. Oke, so now I'm here not alone karena saya bersama dengan para narasumber yang saya akan hadirkan hari ini dan juga perkenalan satu persatu. Nah, untuk yang pertama, seseorang yang sangat luar biasa yang tentunya semua sudah pada kenal dan sudah pada tahu, Kate, dengan ide briliannya beliau, sehingga beliau menghubungkan dunia ini dengan The Untold Stories, dan sekarang sudah bagian keempat. Saya akan mengundang FFG Founder Bapak Onggi Hianata. Selamat malam, Pak Onggi. Malam, Bu Filan, how are you? Apa kabar, Pak? Always good news, always. Good news ya, oke, great. Dan yang kedua adalah sepasang suami istri yang luar biasa dari Surabaya, Bapak Ludwig dan Ibu Iin. Selamat malam. Halo, malam Filan. Malam semuanya. Oke, dan juga dari Surabaya, seorang ibu yang luar biasa, Ibu Ati Damayanti. Selamat malam, Ibu Ati. Malam, Filan. Selamat malam. Dan dari Surabaya, tadi saya dari Jakarta ya, kita udah terbang ke Surabaya, sekarang kita terbang lagi ke Makassar. Kita akan bertemu dan menyambut Ibu Yuyun Wahyuningsih. Selamat malam, Bu Yuyun. Selamat malam, Ibu Filan. Kebetulan saya Okay. sekarang sudah tidak di Makassar, tapi di Malang. Oh, di Malang. Oh, kalau gitu Yeah. kita terbangnya nih barusan dari Jakarta ke Surabaya, kita ke Malang. Oke. Ya. Senang sekali hari ini karena kita hadir di dalam forum ini ya untuk berbagi cerita di Untold Stories. Jadi semua penasaran sebetulnya ada apa sih yang selama ini mungkin belum pernah diceritakan, tapi pengen dengar ceritanya lebih lengkap ya. So saya akan mulai begini, Pak Onggi Hianata, karena Bapak adalah nih kalau mau dibilang nih di antara semuanya ini pasti Bapak yang tahu persis ceritanya bagaimana mulai dengan brother sister yang luar biasa ini. Pak, saya mau bertanya ke Pak Onggi dulu, Pak. Boleh, Pak, ya? Kita mulai bertanya ya, Pak. Nah, bagaimana awalnya bertemu dengan tim yang luar biasa ini, Pak? Ya, berapa tahun yang lalu ya, cukup lama. Saya yakin sudah lebih 10 tahun yang lalu. Mungkin pertama ketemu Iin malah bukan di Indonesia ketemunya. Ya. Ketemunya di Thailand. Nah, karena saya rasa hari ini kan tokoh utamanya adalah Ludwig sama Iin ya. Mungkin lebih tepatnya kita minta mereka sharing aja dari mana dia mulai ketemu saya, dari mana dia mulai bisnis ini sampai hari ini menjadi global bisnis partner yang luar biasa dan influence begitu banyak kehidupan masyarakat khususnya dalam jaringan mereka. Ya. Oke. Jadi waktu dan tempatnya Pak Onggi barusan bilang ya kita akan serahkan langsung, mau tahu sejarahnya gimana sih. Jadi Pak Ludwig dan Ibu Iin silakan bercerita karena saya juga pengen dengar gitu ya, pengen tahu. Tadi Pak Onggi bilang ini supaya semua brother sister in this world juga tahu bagaimana awal mulanya ya. Oke. Jadi gimana ceritanya pertama kali bertemu dengan Pak Onggi? Tapi sebelum cerita kita harus biasakan seperti gayanya FFG ya. Kita kan selalu awet muda ya, walaupun rambut habis, ya mungkin gigi mulai habis, tapi tetap awet muda. Jadi jangan panggil Pak Bu lah, ya panggil nama aja lebih enak, lebih santai. Betul nggak Bilan? Okay. Boleh. Kalau gitu saya harus mengulang pertanyaannya. Saya akan bertanya kepada Brother Ludwig dan Sister Iin. Betul ya? Oke. Brother Ludwig dan Sister Iin, cerita lagi dong gimana ceritanya pada saat pertama kali bertemu dengan seorang Pak Onggi Hianata. Ya, ini satu flashback yang sangat menarik ya, karena waktu itu saya ketemu Pak Onggi
yang betul-betul ketemu secara fisik adep-adepan gitu ya, Filan ya. Itu betul banget itu di Thailand. Saya nggak pernah bisa lupa momen itu. Kami cuman bertukar kartu nama, cuman ngobrol sedikit, begitu saja. Tapi ternyata itu membawa bekas untuk seorang Pak Baonggi dan juga untuk saya pribadi. Karena beberapa saat setelahnya itu saya dapat undangan lewat waktu zaman dulu SMS ya. Undangan SMS yaitu training leader ya. Waktu itu di Jakarta ya kalau nggak salah ya. Jadi saya datang ke sana dan di situ saya sangat ter-amaze ya dengan seorang leader yang namanya Pak Onggi Hianata. Karena waktu itu saya datang di meeting leader kurang lebih sekitar 60 orang. Itu benar-benar satu leadership training yang saya tidak pernah hadiri sebelumnya. Satu leadership training yang sangat menyentuh hati saya yang paling dalam. Sampai akhirnya saya menjadi dekat dengan Pak Onggi. Saat itu saya sudah merasa bukan kayak orang lain gitu loh. Nah, di situ Pak Onggi menolong kami berdua ya, walaupun yang datang waktu itu cuma saya. Pak Onggi bilang Pak Onggi akan membantu saya untuk keluar dari tantangan kami. Seperti brother sister ketahui ya, tantangan kami sebelum join di bisnis ini, kami punya tantangan keuangan, kami punya hutang 1 miliar, dan kami juga punya tantangan rumah tangga kami sudah nyaris bercerai gitu. Nah, singkat kata Filan ya, jadi istilahnya kami diselamatkan ya oleh beliau, oleh Pak Onggi Hianata, dari sejak pertemuan yang di leadership training itu gitu. Nah, tapi kemudian saya mau cerita yang ini ya, yang bagaimana kita membangun network bersama-sama gitu. Jadi setelah itu saya timbul satu trust ya, timbul satu trust dengan Pak Onggi yang sebetulnya saya nggak kenal sebelumnya, kayak gitu. Nah, Pak Onggi itu walaupun mengundang saya, tapi kan beliau kan tinggal di Jakarta ya. Jadi saya di Surabaya gitu. Nah, saya ingat banget itu Filan. Jadi Pak Onggi kalau beberapa kali datang ke Surabaya, itu kan waktu itu masih tinggal di rumahnya Bu Ailing gitu. Nah, saya tuh selalu nongkrongin. Pagi-pagi saya tuh udah datang nongkrongin di rumah Bu Ailing gitu. Bu Ailing nonton ya nih ya. Jadi pagi-pagi gitu ya, saya sudah nungguin Pak Onggi gitu ya. Saya sangat eager to learn karena saya sudah timbul rasa trust orang ini baik. Orang ini baik. Kalau nggak baik kan nggak mungkin ya sampai bisa menyatukan kami berdua gitu loh. Gitu. Jadi saya sudah mulai trust untuk join di bisnisnya juga. Anyway, sebelumnya kan saya kan udah join MLM, tapi konvensional gitu loh. 4 tahun dari 2002 sampai 2006. Dan itu kami juga sudah punya grup lumayan besar gitu loh. Nah, jadi begitu kami ketemu dengan FFG, saya udah langsung klik aja, pokoknya saya mau jalankan sekarang bisnis bersama dengan FFG. Nah, saya nggak ngerti kan sistem FFG itu seperti apa. Jadi saya harus belajar banyak kan. Disitulah saya nongkrongin di rumah Bu Ailing dan saya bertanya banyak hal gitu. Yang saya ingat begini Filan ya, jadi saya waktu itu bawa satu karton gulungan gitu ya. Jadi itu adalah leader-leader saya di zaman yang sebelumnya kayak gitu ya. Nah terus satu pertanyaan Pak Onggi very simple. Siapa di antara orang-orang ini yang betul-betul trust sama kamu? Maksudnya apa Pak? Yang ya betul trust dari hati dan juga kalau misalnya kamu nggak ada pun di bisnis ini, mereka akan tetap menjalankan. Wih, saya kaget Filan. Wih, kok kayaknya nggak ada ya. Semuanya masih butuh saya gitu. Terus saya bilang, kayaknya nggak ada Pak Onggi gitu. Terus satu kalimatnya Pak Onggi yang saya paling suka dan masih ingat ya sampai sekarang ya. Beliau bilang begini, nggak apa-apa. Yang penting iinnya ada. Yang penting iinnya masih punya dream. The dream is still there. Dan yang penting iin punya rendah hati untuk belajar. Dan saya langsung ngomong gitu Pak, saya punya impian saya banyak Pak, dan salah satunya ya kepingin bisa passive income ya kayak gitu ya, dan saya siap untuk berproses dari nol. Jadi itu kertasnya ya saya gulung lagi gitu, terus Pak Onggi bilang nggak apa-apa, mulai dari kamu aja gitu. Nah kamu coba ingat-ingat siapa orang yang trust sama kamu gitu ceritanya. Nah saya ingat waktu itu ya, saya kan sebelum di network marketing ini saya kan pernah kerja di bank ya, di bank. Nah di situ di bank itu saya punya teman namanya Ati gitu loh Filan. Jadi saya kenal Ati ini nggak dari lama, enggak, cuman pas di bank itu kita pas satu ruangan
satu ruangan gitu ya, dan saya makan itu seringkali bareng gitu ya, terus nanti beli baju, beli apa itu bareng. Nah kok kesenangannya tuh mirip-mirip gitu loh. Sampai pesan makanan itu dia pesan apa, saya pesan apa gitu. Kayak gitu. Nah, saya melihat oh ya, ini trust sama saya gitu loh gitu. Jadi saya teringat Ati dan kemudian ya saya ajakin di bisnis ini gitu. Nah, kalau cerita yang lebih lanjutnya kayaknya biar Ati deh ya cerita. Soalnya ini kan teng-tong ya Milan ya. Iya, betul. Oh, ini sebelum ke Ati ya, tapi buat saya ini menarik karena tadi ada satu kalimat yang bilang adalah mengenai siapa dari tim kamu yang benar-benar trust kamu tadi ya. Buat saya itu luar biasa sekali pertanyaan dari Pak Onggi, karena saya rasa itu pertanyaannya bukan hanya untuk Bro Ludwig dan Iin saja, tapi juga pertanyaan untuk kita semua jadinya ya. Menarik ya. Nah, oke, jadi setelah itu baru mengenalkan ke Ati, betul? Ya, jadi kenalkan ke Ati itu diingetin Ludwig. Terus terang yang ngingetin itu Ludwig. Karena waktu itu kan Pak Onggi ketemu kami itu, Pak Onggi tunjukkan demo satu produk ya. Produk dari company ini adalah pembalut gitu loh. Nah, terus Ludwig itu bilang gini, kamu masih selamatin teman kamu gitu loh. Itu teman baik kamu paling enggak kamu kasih tahu dia lah kayak gitu loh. Nah, saya sebetulnya itu agak maju mundur. Kenapa? Karena saya sempat dengar waktu itu Bu Ati itu kalau MLM pokoknya anti deh, intinya gitu. Kalau MLM dia nggak mau deh, pokoknya tolak gitu ya, tutup pintu udah gitu loh. Tapi kalau nggak MLM ya oke, dia bolehlah orang itu masuk rumahnya kayak gitu. Nah jadi saya itu ada maju mundur gitu, Filan, wah ini nanti mau nggak ya kayak gitu. Terus lebih menyadarkan saya gitu ya. Kenapa? Ini dibukain pintu nggak ya sama Ati? Iya betul. Nah terus saya keinget gitu bahwa iya saya harus menyelamatkan teman dekat saya ini. Saya nggak kepingin suatu saat itu baca di koran nanti tiba-tiba udah meninggal karena kanker serviks atau apa. Saya nggak kepingin dari bayangan saya itu tuh saya langsung telepon Ati. Saya telepon Ati dan saya hanya berpikir bahwa menyelamatkan dia dari sisi produknya. Hanya itu, nggak berpikir untuk ngajakin bisnis sebetulnya. Oke, yang selanjutnya mungkin Ati yang cerita. Oke, kalau gitu sekarang saya ke Ati ya. Ti, ini karena menarik jadinya, karena kemudian mengenalkan kepada teman dekat dulu yang betul-betul langsung diingat katanya harus nih pakai produknya gitu. Intinya kan awalnya gitu ya. Oke, pertanyaan Ati, kenapa sih langsung memutuskan atau waktu itu langsung memutuskan mau ikut nggak? Gimana ceritanya? Ya kan tadi dengar dari In juga bahwa aku kan nggak suka MLM lah. Jadi yang namanya MLM tuh dulu kalau bisa enggak deh gitu kan. Aku tuh rasanya waktu itu salah deh pandanganku terhadap MLM ya. Kayaknya aku harus cari-cari orang terus gitu ya. Seperti umumnya gitu. Tapi ternyata waktu itu Iin pernah aku tolak, aku datang presentasinya. Dia kan dari MLM ke MLM ya. Tadi dibilang konvensional kan. Nah, aku nggak mau, benar-benar waktu itu masih kerja dan nggak kepikiran gitu loh. Nah, waktu pernah nawarin aku tuh dia pinjemin Wealthy and Common gitu, Wealthy and Common CD gitu, aku puter Lan. Nah saat itu kayaknya sudah sadar ya, bagus nih kayaknya ini bahwa kita nggak mungkin kerja terus, nggak mungkin kerja sampai tua. Ya udah, Iin tinggalin yang namanya CD Wealthy and Common tuh lama banget nggak diambil-ambil. Nah, padahal aku ini apa ini lanjutannya ini? Kok aku dipinjemin gini aja? Gitu Lan ceritanya. Oke, sebelum lanjut, mungkin cerita sedikit Wealthy and Common itu apa? Jadi buat pendengar yang mungkin have no idea apa itu Wealthy and Common, paling tidak kamu kasih gambaran sedikit apa itu Wealthy and Common. Ya, Wealthy and Common itu cerita kartun ya, Lan ya. Yang menggambarkan bahwa yang aku bayangkan itu ternyata aku baru tahu. Ternyata di dunia ini itu ada loh yang namanya itu passive income. Jadi sistem yang bekerja untuk aku gitu loh. Nah, sementara kalau aku di kantor, akunya yang bekerja. Sistem ada perusahaan di kantor, tapi aku ini menjalankan sistemnya aku. Aku ini. Kalau aku nggak bekerja, ya aku nggak dapat apa-apa. Disitulah aku baru mulai terbuka. Oh iya ya, kayaknya perlu satu sistem. Nah, waktu itu kan diceritakan itu kalau nggak salah, lupa aku deh.
semacam itu ya, sumur atau apa ya, lupa aku. Nah, aku jadi mikir, betul juga ya. Suatu saat kalau aku pensiun, aku gimana ini untuk dapetin uang? Gitulah, itu ceritanya Wealthy Uncommon. Baru tahu itu aku. Seumur-umur ya, puluhan tahun kerja di bank tuh baru tahu Wealthy Uncommon. Ternyata aku nggak banyak tahu. Ternyata ya, oke. Setelah itu langsung memutuskan untuk ikut. Enggak, terus Iin ngundang aku sore-sore. Ini ada bagus nih, produknya marketnya luas. Kamu datang deh. Ya udah, Iin masuk dari produk. Nah, kemudian karena aku mau tahu, karena dari CD Wealthy Uncommon tadi, aku jadi mau datang. Apa sih ini sebetulnya aku mau datang? Waktu itu di sebuah hotel. Nah, yang present waktu itu, saya, aduh, ini orangnya luar biasa gitu ya. Pak Onggi, waktu itu Pak Onggi yang present langsung gitu ya. Even waktu itu kenapa? Ya, nggak apa-apa. Terus lanjutkan. Ya, yang present Pak Onggi. Nah, tahu nggak, Lan, waktu itu, Lan? Aku pertama kali datang present ke MLM itu. Pertama kali aku. Tahu nggak apa yang ada di benakku? Pada saat Pak Onggi nerangi, aku sampai berdiri. Iya, gede banget. Nah, sementara aku tuh ngelihat gajiku. Itu kan nggak ada apa-apanya sama itu. Ya, orang bank pasti ngelihat duit gede, duitnya nasabah. Transaksi gede itu ya sudah biasa aku lihat. Tapi sementara itu kan income-nya. Oh ya, aku tuh sampai berdiri gitu loh. Kayak heboh sendiri di dalam hatiku. Ih, gila ya, kok ada ya ini ya. Kayak aku tuh melihat satu dunia itu yang beda ya dengan aku kerja. Nah, untungnya Lan, aku itu buka hati bener-bener. Cuma aku nggak langsung ngambil sih, nggak langsung ngambil keputusan. Paginya Iin ke rumahku untuk follow up, jelasin lagi gitu. Jadi Iin datang. Nah, terus Iya. ya? Datang, dia jelasin. Ya udah, dia jelasin gini. Oh ya ya, oke. Ya udah In, aku nanti tak ngomong sama suamiku ya gitu kan. Nah, terus terang bukan cuman aku yang anti MLM, tapi suamiku juga. Felixnya juga anti tuh. Waktu itu kamu dibohongin apa sih? Ini MLM lagi. Tapi ini bagus loh, gila kamu bisa dapat banyak, luar biasa loh ini potensinya. Aku gitu menggebu-gebu. Ya apa sih produknya, pembalut bagus, aku juga pasti pakai. Ya beli aja lah gitu. Ya udah, aku akhirnya yang namanya pasangan terdekat seperti itu, ya aku biasa-biasa aja gitu loh ya. Oh ya wes lah, aku beli paling ya paket kecil. Nah Iin tuh nelpon aku, kamu jadi nggak ini join? Ini udah ada yang mau join loh, katanya gitu. Hah? Emang kenapa kalau ada yang mau join? Loh, kalau kamu join transfer dulu, dia ada di bawahmu. Saya nggak mudeng Lan, terus terang Lan. Saya nggak ngerti, ya udahlah ini paling triknya Iin supaya dorong aku join. Aku gitu Lan. Jadi pikirku itu strateginya membuat orang supaya join kan. Nah, ternyata ya udah lewatlah. Ya udah, ini dia join duluan. Ini kalau nggak salah yang buat tukang taman gitu ya di tempatnya Iin. Ya udah join. Terus waktu aku kemudian dia telepon lagi besoknya. Kamu ini jadi nggak mau join? Katanya gitu. Bang kenapa? Ini ada lagi yang mau join, temanku ini hot banget ini. Anaknya ulet katanya gitu. Hah? Oh ya ta? Ya. Jadi nanti kalau aku join dulu dia di bawahku. Iya, dia di bawahmu. Langsung Lan, aku tergopoh-gopoh lah ke ATM Lan. Nah, aku kan di presentasi marketing plan ya, pasti aku ambil yang terbaik lah waktu itu, ya kan? Aku masih ambil yang terbaik, ya udah aku ambil yang terbaik. Aku di ATM, ini, aku duluan ya, aku sudah jam ini loh tak tunjukin gitu ya. Waktu itu kan belum ada kayak WA call gitu, di foto-foto kan belum ada. Ini aku sudah ya jam ini, gimana. Jadi aku dapat nih dia. Terus, ya kamu duluan, katanya gitu. Nah besoknya dia ke rumah, register nih Lan ceritanya Lan, aku diajarin langsung register. Diajarin, terus tak lihat, siapa ini yang join? Ya ampun Lan, aku kan join yang terbaik Lan. Ternyata aku tergopoh-gopoh, dia yang joinnya tuh silver doang Lan. Tapi kan yang penting betul ada yang mau join ya. Iya, tapi aku waktu itu dia mau ya ampun. tanpa menyebut level apa.
Betul. Nah, itu ternyata ya strategi, tapi asal benar-benar ada orang yang join. Aku gini, ya ampun, ternyata silver doang. Aku sudah berharap-harap, aku berarti tinggal masang satu sisi, kan setidaknya aku tahu sudah marketing plan. Aku akan dapat bonus lagi. Aku gitu, Lan. Lah kok silver, Lan? Tapi ya Lan ya, waktu itu tuh Ati nggak nunjukin gitu loh. Jadi Ati itu nggak protes, bahkan nggak nanya gitu loh. Loh ini kok cuma silver, enggak gitu loh. Dalam hati. Iya. Dalam hati, batin. Ya, sama tapi dia. maksudnya itu tidak, reaksinya tuh nggak ditunjukin, sehingga itu jujur ya, dari satu orang silver itu, langsung banyak Lan. Betul. Itu langsung joinkan dokter banyak banget join itu diamond itu banyak banget. Nah, itu mungkin satu pelajaran bahwa orang itu kalau nggak ngeluh ya, nggak protes ya, kan dia kan temen ya kan bisa aja dia protes, aku kok kamu kasih silver sih gitu loh. Enggak, Ati itu enggak begitu, walaupun dia ada berpikir tapi enggak pernah terucapkan gitu loh. Jadi aku juga nggak ngerti kalau nggak dia buka gitu kan gitu. Nah dari situ itu sebenarnya Ati langsung dapat banyak. Jadi dari orang silver ini malah yang duluin dia, yang duluin dia itu bukan tukang taman, bukan, itu pengusaha. Bukan tukang taman. Pengusaha, cuman bantu kita untuk bangunkan taman kita. Iya, gitu loh. Bangunin gua kayak gitu loh. Itu join diamond. Nah, kalau itu yang terbagus kan paketnya waktu itu. Tapi malah nggak berkembang, nggak berkembang gitu loh. Tapi yang silver ini banyak di bawahnya itu kayak gitu. Dan aku ingat banget begitu Ati itu join itu, dia itu sama sekali no question ask. Jadi itu satu kelebihannya Ati. Dia kan baru ya, Lan ya. Jadi sebetulnya dia nggak pernah join MLM sebelumnya kan. Benar-benar gelas kosong nih orang gitu ya. Nah, tetapi Ati ini orangnya itu ngejar gitu loh. Jadi dia tuh langsung ngejar, buku apa yang bisa untuk MLM ini bisa sukses? Saya kasih tahu, Business School, kamu baca kayak gitu. Kemudian apa lagi yang harus didengerin? Minta pinjemin CD kan? Ini CD, ini kamu harus ada dengerin ini CD IT kayak gitu. Gitu. Nah, jadi dia beli sendiri CD IT, kemudian dia dengerin kayak gitu. Nah, itu tiap hari tuh mesti pokoknya tuh telepon. Betul itu. Tiap hari. Sampai hafal aku ya. Ini betul-betul pengganggu rumah tangga orang kok. Kan zaman dulu kan masih kerja kantor ya, jam 6 pagi itu kan jam masih enak-enak tidur ya. Telepon rumah itu pasti bunyi kering sampai hafal. Pembantu sama aku itu pasti Ati. Aku ngomong gitu. Enggak tahu orang pagi tapi itu pasti Ati. Jam 6 pagi. Tiap hari. Full. Every day. Jadi dia menerapkan Ati ini, kalau saya lihat dia orangnya tuh belajar secara visual. Jadi dia tuh harus belajar tuh harus ngelihat langsung gitu loh. Bukan dengan pendengaran, tapi lebih dengan melihat. Jadi dia tuh gini, oke, hari ini kamu rencana kemana? Gitu. Hah? Saya kan kaget gitu. Saya mau prospek kayak gitu loh. Mau prospek siapa? Aku ikut. Dia bilang gitu loh. Oh ya udah, ikut aja gitu. Terus belajar kita. Sampai mau tak masukin KSK rumahku kok. Karena lebih banyak nama Ati disebut daripada namaku waktu itu. Jam 6 pagi sudah absen gitu ya. Terus disebut setiap hari gitu kan. Nah, ini tanda-tanda bagus ini. Dari kantor jam 12 siang setiap kali aku telepon, kamu ada di mana? Di rumah. Enggak, lagi jalan sama Ati. Setiap hari itu. Ya, jadi waktu awal Iin bangun bisnis ini. Saya ikut home meeting, dia ikut gitu. Kemudian saya demo, dia ikut demo. Kemudian saya prospek, itu pernah saya satu kali ke prospek, itu dia minta ikut. Padahal itu prospek kan ya maksudnya untuk saya kan, untuk DS saya ya. Tapi dia minta ikut. Ya udah, aku ajakin. Tak suruh present. Ini menarik banget kita sendiri. Iya, ini kalau mau ditanya ya, ada nggak yang model seperti Ati lagi gitu? Pasti banyak ya yang mau gitu. Ada nggak yang modelnya seperti Ati gitu, yang langsung join terus langsung bilang ajarin terus ngikut gitu ya? Wah. Nah, sekarang gitu, cerita dong, ada nggak cerita pengalaman yang menarik pada saat membangun jaringan bersama-sama dengan Ati? Tadi kan saya sempat dengar yang ikut terus kemana gitu. Ada nggak, Sis? Siapa nih yang cerita? Ti, kamu apa aku? Kamu aja. Ati, betul kali yang prospek yang dokter itu. Iya, ya itulah. Aku kan saking kepenginnya bisa mandiri waktu itu ya.
Itu aku ikutin, udah aku ikut aja deh. Kamu prospek kemana? Ya udah aku ikut, aku kayak nggak ngerti, maksudku gini, orang istilahnya sekarang tuh ngeyel ya, padahal itu kan prospeknya Iin ya, aku ngikut aja pokoknya, ngikut aku yang demo gitu. Tapi orang ya, kok ketawa-ketawa melulu ya, kok nggak serius dijelasin gini, dia tanya apa gitu, pokoknya ngajak-ngajak bercanda gitu. Terus aku ini kayak membau gini, ini kayaknya ini ada apa-apa, temenan, beneran Lan, aku tanya Lan, In, itu siapa In? Iya dulu dia naksir aku, ternyata gitu Lan. Nggak jadi belajar jadinya. Jadi gimana cara follow up, cara apa itu nggak belajar. Karena dianya ketawa-ketawa tuh ya pasti join lah Lan. Orang mantan yang seneng gitu loh. Mantan pasti yang ini ya, pasti join ya. Oke. Terus ada lagi cerita. Ya, pertanyaannya kalau gitu nulis mantannya ada berapa? Itu semua tinggal dikasih ke Ati ya sebetulnya ya untuk bantu closing ya. Ya, pas di Jakarta juga gitu. Aku ngajakin prospek ke orang itu juga mantan. Oh iya, itu juga mantan. Aku gini, ini siapa? Kayaknya itu kan orang kelihatan ya. Kalau dulu pernah naksir itu kan kelihatan ada bekas-bekasnya. Kebetulan aku ada sense lah di situ ya. Ini naksir kamu ya pasti ya. Iya, temanku SD. Ya ampun, teman SD, teman SMA aku diajakin gitu. Jadi aku tuh yang apal. Lan, mantannya Iin itu siapa aja gitu. Semua join loh, tapi hebatnya dan ambil yang terbaik loh. Luar biasa ini. Diamond semua. Salah satu rumus yang diajarkan Pak Ongki kan? Ya ini ikuti ajarannya Pak Ongki. Buat daftar nama siapapun, termasuk mantan-mantan dimasukin. Kalau Iin hebat, 90% mantannya join semua. Aku 90% mantan belum ada yang join. Kamu gimana, Bro Lutfi? Kalau kamu mantannya ada yang join kah? Belum ada yang join, karena lihat Iin terus langsung minder dia. Sebabnya lihatnya Iin di bisnis ini tambah awet muda, mereka tambah kelihatan tua. Ya, ini enggak tua-tua yang di sebelahku ini. Ini nanti semua kalau sudah mendengar ini langsung pada tulis name list baru. Tulis nama mantan gitu ya, karena sangat menginspirasi nih mantan pada join Diamond gitu ya. Oke, nah terus kalau cerita lucu itu kan gini, ada satu lagi omongannya Pak Ongki lagi gitu. Jadi saya tuh pokoknya kayak pakai kacamata kuda gitu Lan. Jadi Pak Ongki ngomong apa, aku turutin. Pak Ongki ngomong apa, aku turutin. Nah, salah satu yang aku ingat ya omongannya Pak Ongki, bangun jaringan itu seperti kayak ini, kayak kamu lihat pohon yang besar tumbuhnya itu di luar rumah. Bukan di dalam rumah. Artinya apa? Mesti keluar kan? Oke, akhirnya aku keluar kota. Nah, keluar kota waktu itu pertama ke Semarang gitu. Nah Atik lagi. Jadi, kamu mau kemanain? Aku mau ke Semarang. Ikut aku. Gitu. Jadi dia itu nggak peduli dia tuh punya tim atau enggak, dia tuh ikut aja gitu loh. Nah, kan naik ke Semarang. Waktu itu kan saya kan udah ngomong ya, jujur ya Lan ya, bahwa saya masuk ke jaringan ini nggak punya tabungan, malah punyanya itu utang 1 miliar gitu loh. Nah, saya ajakin Ati naik travel, naik kereta kayak gitu ya, ke Semarang, ke Jogja, kemana kayak gitu. Nah, itu yang lucu kejadiannya waktu itu di Jogja, ingat ya. Nah, pada saat di Jogja pun saya nggak ajak tidur di hotel, karena kan saya nggak ada uangnya kan. Jadi saya ajaknya tidur itu masuk gang kecil, tambah kecil, agak jauh gitu jalannya, masuk ketemu Losmen. Losmen harga 100.000 ya, Ti ya, kalau nggak salah ya, Ti ya. 125.000 gitu. Jadi dapat satu kamar kecil di pojokan, ada dipan, bukan ranjang ya, Dipan itu dari kayu kayak gitu. Cuman ada 2 dipan. Nah, jadi ya nggak ada breakfast. Jadi pagi-pagi tuh ada yang ketok-ketok gitu. Jual nasi 3.000-an gitu loh. Oh ya udah beli gitu ya, beli nasi 3.000-an. Ikannya apa? Cuman tahu 1 sama telur 1 gitu loh. Oh, lumayan lah ada telurnya gitu kan. Terus kita tuh makan bareng duduk di dipan gitu. Makan enak itu sambil ketawa-ketawa. Enggak taunya dipannya anjlok. Dipannya itu anjlok runtuh Lan. Betul-betul kita tuh langsung jatuh ke bawah kan kaget kan. Nah, telurnya ini gelundung.
Jadi kita cuma liatin aja telur itu. Lah, itu satu-satunya lauk yang paling mewah lah kok jatuh. Kita ketawa ngakak gitu. Nah, itu ya, saya tuh heran gitu loh. Ati itu kan di banknya itu kan dia jabatannya udah senior manager. Nah, saya kan area manager gitu. Kalau saya kan memang ada ngalamin kejatuhan ya, kayak gitu ya. Nah, tapi Ati itu kan nggak ngalamin apa-apa gitu loh. Dan dia jabatannya oke banget gitu loh. Nah, itu yang saya heran, Ati ini nggak pernah komplain. Nggak pernah komplain juga nggak pernah nanya. Coba tanyain aja. Nah, ini menarik ya. Kalau saya tadi lihat, ini ceritanya sangat menginspirasi nih. Buat saya pun, wow, it's amazing. Karena kenapa? Seorang leader besar pun ternyata ini mulainya dari bawah gitu. Merintis dari bawah, di hotel yang 125.000 per malam gitu ya. Makan nasi juga telur satu berdua tuh pakai gelinding lagi gitu ya. Nah, oke, sekarang saya mau tanya ke Ati. Ti, kenapa Ti no question asked? Dan tadi kan dibilang bahwa kamu itu jabatannya udah cukup tinggi ya di perusahaan. Kok mau gitu ikut? Why? Ya, awalnya lah waktu ke Semarang aja, aku sudah terheran-heran, agak heran lah dalam hatiku tuh ada satu pertanyaan. Karena aku diajakin naik travel mobil jalan darat gitu lah. Nah, aku padahal dalam pikiranku loh, pesawat Surabaya Semarang itu loh cuman nggak sampai 1 jam dan itu murah gitu loh. Kenapa mesti naik travel gitu loh? Terus Felix bilang, wah tanya pendapatannya gede lah kok naik travel gitu kan. Lah aku kan nggak ngerti kalau ini punya utang segitu kan. Nah ya udah aku pikir ya udah deh nggak apa-apa. Ini kali baru awal kita bangun Lik, aku bilang gitu. Ya udah aku ikut aja. Aku pikir memang harus begitulah gitu. Nah pada saat aku diajain untuk ke Jogja juga, itu juga ini kamarnya begini amat, jadi kasur bukan spons ya, bukan spring bed ya, dipan sama kasur. Ya udah, aku terus terang orangnya nggak terlalu yang bagaimana ya, maksudnya harus begini gitu ya. Even aku tidur di losmen pun juga baru pertama kali itu aku tidur di losmen seperti itu. Betul-betul baru pertama kali di situ. Pokoknya aku nggak mengira aja kalau pada saat itu Iin punya utang, karena dia semangatnya tuh luar biasa. Dan keyakinannya pada bisnis ini, itu dia juga menurut aku energinya sangat bagus banget. Jadi nggak kelihatan sama sekali, sehingga secara natural aja bahwa oh ya kayaknya mesti begini, pikiranku begitulah. Jadi aku nggak tanya-tanya juga. Luar biasa ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya gini. Gimana ceritanya kemudian bisa dari Surabaya ke Makassar? Nah, ini jadi menarik kan? Bentar Lan, ada satu cerita Lan, ada satu cerita yang unik. Ya, boleh. Ya, ada yang kelupaan. Nah, pernah satu kali ke Bali sama Ati lagi gitu, karena Ati itu kan ikut terus gitu. Jadi pas ke Bali waktu itu kita bikin presentasi gitu ya. Tapi gini ya Ini ya, pada saat aku ke Bali, aku ke Semarang, kemudian itu aku berusaha untuk juga membangun network loh. Dan aku punya DSDS di situ loh, di kota-kota itu. Betul gitu ya Ini ya? Jadi aku tidak hanya sekedar ikut, tapi aku berusaha bagaimana mendapatkan DSDS-ku gitu loh. Jadi aku ikut, kalau ingin mengembangkan kemana, ya udah aku ikut. Aku berusaha untuk cari DS-ku, berhubung karena gitu. Jadi gitu, aku nggak bekerja sendiri gitu. Ya, jadi pas saya ke Balikpapan gitu ya, itu Ati saya minta sharing, dia langsung mau. Pas di mana ya, Semarang juga gitu, dia share, padahal dia belum punya tim, satu pun belum ada. Tapi dia sharing, bahkan ikut saya tuh sampai ke ini ya Ti ya, ke Maumere ya Ti ya, kamu ikut. Yang ke Maumere tuh malah Ati itu naik ojek, disasarin sama ojeknya. Sampai kita tuh mau mulai home meeting, nggak mulai. Ini tunggu Ati, ini gimana ya Ati, ini kemana? Kesasar, nggak karu-karuan gitu. Soalnya dia bukan asli ojek, jadi nggak ngerti jalan. Saya cuma disuruh gitu. Lucu banget gitu. Nah ada satu kejadian yang lucu pas di Bali itu ya, kita habis selesai presentasi kita makan lah. Kita makan tuh di nasi jinggo gitu ya, malam gitu ya, ada orang buka depot gitu ya. Nah terus rame di situ antri gitu. Nah saya kan lagi semangat nih mau ngajarin prospecting kan ke Ati. Kita juga bisa prospecting di sini, maksudnya orang nggak kenal pun kita juga bisa aja gitu loh. Nah terus karena orang banyak kan, nah, saya pakai itu jurus prospecting. Nah saya lupa ya kalimat-kalimatnya itu seperti apa. Tapi yang jelas aku ngomong gini,
aku edifikasi FFG. FFG itu keren gitu. Banyak anak mudanya, karena ini anak muda gitu loh. Terus dia nanya gitu, ada nggak ceweknya? Terus saya ngomong, banyak ceweknya muda-muda, cantik-cantik. Saya bilang gitu kan, semangat kan. Terus anak ini pergi ke belakang, di situ ada teman-temannya banyak banget gitu. Terus dia teriak gini, ono mami rek. Artinya ada mami gitu. Iya, masih aku kaget Mas Ian. Loh, kok mami ya gitu loh. Terus Ati yang sadar, kok kamu dikira germoin gitu. Terus Ati langsung marah-marah. Yang bener aja, kita ini orang baik-baik ya, bukan mami gitu. Terus orangnya tuh sungkan ya sama kita. Aduh maaf bu, ini bu saya bayarin bu. Nasinya nggak usah bayar, dia yang bayarin. Ternyata ya luar biasa ya perjalanannya sampai dikira sama orang nih siapa ini gitu. Di Jakarta juga nggak ada gitu, cantik-cantik gitu. Wah menarik. Oke, terus kemudian cerita di Jakarta juga begitu. Ati itu baru pertama kali naik ojek. Ya kalau saya kan udah bolak-balik. Jadi datang ke Jakarta itu saya kan nggak punya uang ya. Jadi saya tuh naik Kopaja, naik bis, naik Oplet, nah kemudian naik ojek, itu bolak-balik seperti itu. Nah satu kali saya ajain Ati naik ojek, gitu. Ati yang cerita aja ini. Iyalah, aku tuh nggak pernah naik ojek sama sekali gitu loh. Tak pikir ojeknya juga kan ngangkut penumpang ya pelan-pelan lah ya. Tapi ternyata, ngebut Lan. Aku takut kan nggak pernah, jarang aku naik motor, hampir nggak pernah ya, karena di Surabaya juga ojek itu jarang, nggak pernah pokoknya naik ojek. Ngebut Lan, jangan keras-keras, jangan ngebut. Bu, karena 5.000 cuma 5.000 Lan, 5.000 minta selamat, ya memang harus cepet gini Bu. Aduh takut aku sampai takut tapi sambil ketawa-ketawa gitu loh. Ya kayak gitu sih Lan. Ternyata aku baru tahu minta selamat gitu ya. Iya, ternyata aku baru tahu, aku diajak ngirit tuh rupanya. Gitu loh. Jadi strateginya itu, yaitu naik ojek, ke losmen aku diajak ngirit karena utangnya ternyata banyak. Tapi nggak kelihatan sama sekali saat itu. Tapi ini satu pelajaran yang luar biasa ya untuk Atinya, maksudnya gitu. You are so great, no question asked, tidak mempertanyakan, juga tidak kenapa nih kok begini upline-nya gitu ya. Nah nanti ini saya pengen, kalau saya bertanya sebentar ke Pak Onggi, bisa Pak? Menurut Bapak ini gimana Pak? Apakah kalau belajar itu, seperti tadi ya, kalau mau dibilang kan ingin bawa murid gitu, pemuritan ini. Ya kan, mulai duplikasi, multiplikasi. Apakah kalau belajar itu, persis tadi yang sudah dibilang, apakah harus kejar gurunya? Nah ini kan kelihatan nih, Ati yang kejar dan mengikuti gitu loh hampir kemana-mana. Menurut Pak Onggi gimana Pak? Ya, sebenarnya Ati ini salah satu contoh kasus yang menarik ya, yang pengalaman pribadi. Biasanya kalau kita membimbing downline, yang kita bilang mentoring program on the spot gitu ya, bukan hanya sekedar mentoring program dalam kertas. Pengalaman saya adalah biasanya murid yang taat, tidak mempertanyakan gitu. Biasanya hasilnya itu maksimum. Nah, yang paling tantangan buat kalau membina murid yang serba mempertanyakan update-nya. Dan biasanya itu berakhirnya nggak kemana-mana. Nah, pengalaman seperti Ati ini gitu ya, dia walaupun dengan background sebagai seorang manajer posisi cukup tinggi di company, manajer senior gitu ya, kalau dibilang intelektualnya juga tinggi gitu, tapi dia tidak menggunakan IQ-nya yang dia miliki, tapi dia dalam hal ini lebih percaya kepada proses pembelajarannya, dan dia taat dan dia percaya bahwa begitulah caranya. Nah sebenarnya terlepas apakah ceritanya tadi bahwa Iin dalam kondisi ekonomi seperti itu atau tidak, dan dia nggak perlu tahu. Dan memang terakhir kan Iin baru cerita kalau dia punya utang 1 miliar gitu kan. Ati nggak tahu kalau kenapa dia irit-irit itu.
Bisa jadi kalau Ati tahu, Ati bilang, waduh saya tertipu nih. tapi dalam hal ini kan si Iin tidak ada niat untuk membohong dan sebagainya. Memang wajar gitu. Kalau cerita Iin ini yang pengalaman saya pribadi juga ada. Ingat nggak dulu saya pernah sharing juga bahwa saya pernah bantu downline saya, pengusaha kaya di Surabaya yang punya perusahaan yang furniture itu. Saya kan waktu itu masih banyak utang. Dan yang saya bimbing itu justru para pengusaha kaya raya. Selesai presentasi saya dikasih baju pegas, ingat nggak? Nah, yang di artinya kita nggak bohong. Artinya di posisi itu kita nggak bohong, kita tetap percaya. Kalau saya lihat Iin tuh benar-benar salah satu contoh leader yang bagus juga ya. Dalam hal ini dia walaupun kondisi miskin, tapi dia tidak memposisi dirinya miskin. Dan menurut saya ini adalah salah satu karakter seorang leader yang penting dalam bisnis jaringan. Bukan posisimu saat ini, tapi kemana kamu akan tiba. Nah, ini yang diterapkan oleh Iin dan Ati. Dalam hal ini juga murid yang benar-benar nurut. Nah, pengalaman saya pribadi seperti itu. Bahwa membimbing murid yang tidak mempertanyakan kepada seniornya itu adalah paling mudah. Dan akhirnya sama-sama mencapai karir sukses kan. Nah, kalau kita lihat sekarang sama-sama Grand Mentor Startu. Kalau seandainya ya Ati banyak mempertanyakan, saya rasa Ati hari ini nggak ada di bisnis ini. Ya. Ya, pengalaman pribadi seperti itu, Lan. Thank you for sharing, Pak. Ini dalam nih. Tadi saya betul-betul menangkap yang Bapak bilang, bukan di mana posisimu, bukan seperti apa keadaanmu sekarang, tapi kemana kamu mau menuju. Gitu ya, Pak ya. Pelajarannya luar biasa nih barusan. Dan itu dipraktekkan banget nih oleh Ludwig, Iin, juga Ati dengan trustnya yang luar biasa. Nah, sekarang mari kita terbang ke Makassar. Nah, sekarang bukan di Makassar ya, tapi cerita dulu awalnya di Makassar, betul ya? Cerita awalnya di Makassar kan? Ya. Nah, jadi cerita mungkin Ati bisa sharing gimana awalnya ketemu dengan Yuyun atau gimana pada saat itu mulai menawarkan ke Yuyun? Ya. Oke, sebetulnya saya sama Yuyun itu nggak terlalu kenal dekat. Pernah ketemu hanya sekali, ketemu dalam satu training, dan Yuyun orangnya gerap ya, suka menyapa gitu ya. Jadi saya juga enak kalau ngobrol sama Yuyun juga. Nah, suatu saat waktu saya dijelaskan sama Iin, saya akan ambil ya, waktu itu join. Nah, kemudian saya kepikir, nggak tahu ya, padahal belum dengar dari Pak Onggi kan, membangun mau besar tuh harus di luar tuh saya nggak dengar, tapi saya kepikir aja, oh ya Yuyun nih kayaknya cocok gitu ya, orangnya gerap ya, maksudnya dia pasti punya teman banyak gitu kan. Itu langsung saya telepon Yuyun, ada satu ini nih bagus nih produk, saya masuknya dari produk ya kan, biasa orang baru ya. Terus Yuyun langsung gini, apa itu? MLM ya. Aduh, aku nggak bisa jawab, Lan. Aku langsung ditembak begitu. Aduh, gimana nih jelaskannya? Ya, kayaknya iya sih gitu. Oh gitu ya. Ya udah nanti kalau aku ke Surabaya, Yuyun ngelesnya gitulah. Nah, padahal Yuyun itu ke Surabaya udah bolak-balik, tapi karena takut aku prospek, dia tidak pernah menghubungin aku gitu. Ceritanya tuh gitu. Nah, tapi suatu saat nggak tahu hatinya kenapa, tiba-tiba dia telepon aku setelah sekian bulan. Aku mau ke Surabaya gitu. Mau titip apa? Katanya gitu. Wah, titip apa terserah lah, yang ada apa Yuyun bawain. Nah, pada saat Yuyun tiba di Surabaya, langsung aku samperin Lan pagi-pagi. Aku tahu dia ke Surabaya itu training. Biasanya training tuh mulai jam 8. Aku datang 6:30 ke hotelnya dia. Dengan alasan mau ambil titipannya. Nah, mau ambil titipannya, oke aku ke hotel mau tak ambil aja gitu. Tapi aku sudah bawa alat demo, Lan. Alat demo pembalut itu. Jadi begitu masuk aku nggak ngobrol sama Yuyun, langsung Yuyun ada gelas nggak, ini langsung aku demoin. Nah, aku tahu Yuyun waktu itu agak gitu kaget gitu ya kan, karena fantastik kan produknya. Tapi aku nggak banyak ngobrol karena dia harus mempersiapkan untuk training kan, siap-siap untuk training. Jadi ya udah itu produknya Yun. Nanti dia bilang iya nanti tak infokan deh ke ibu-ibu PKK, bagus. Hanya sebatas itu. Sebenarnya aku tanya, kamu pulang jam berapa training? Jam 5. Ya udah deh, kamu pengen apa? Aku pengen makan tahu campur. Oke, tak jemput kamu.
Saya gitulah, aku jemput gitu. Jadi Pas bawa kebetulan itu hari Rebo dan ada Wealthy Show. Nah, jadi aku jemput memang. Tapi jangan salah, ke Wealthy Show dulu. Jadi aku pakai jas, Yuyun langsung, kok pakai jas sih? Katanya gitu. mau makan tahu Ya nggak apa-apa. Hah? mau makan tahu kok pakai jas. Iya, tahu kok pakai jas. Itu kaget juga, dia bilang, kok pakai jas rapinya? Aku pakai kaos sama jeans. Nggak apa-apa, tapi ke acaraku dulu ya. Loh, lama enggak, nanti tak antar kok tahu campur. Nah itu, ini Yuyun aja yang cerita apa perasaannya pada saat itu. Gimana Yun, perasaanmu Yun? Apa yang membuat kamu dari awalnya gitu, emang ya, terus kemudian sampai akhirnya ikut gitu ya, sampai memutuskan mengambil bisnis ini. Ya, silakan Yun. Sebenarnya yang membuat saya datang bukan ke pertemuannya kan karena tahu campurnya tadi itu, gitu ya. Nah, karena ternyata harus ke pertemuan dulu sebelum tahu campur, ya. Akhirnya kan saya ikut. Ya, singkat kata waktu di gedung itu Bu Ati nggak banyak ngomong, hanya Bu Ati ini mengajak saya duduk paling depan, ya paling depan sekali sehingga saya nggak bisa berkutik kemana-mana, ya. Nah, singkat kata akhirnya dalam acara itu diputarkan dulu sebuah film. Saya nggak ngerti ini acara apa gitu ya. Dan ternyata yang membuat Mbak Ati ini adalah memakai jasnya dengan rapinya karena di acara tersebut Mbak Ati ini jadi MC. Iya, Siswilan ya. Jadi MC acara gitu ya. Terus pada saat dia buka acara, dia membuka dengan suara yang semangat. Saya kaget loh. Kok beda banget antara Bu Ati di kantor dengan yang ada di sini, ini apa ini gitu ya. Karena suaranya itu, selamat pagi Bapak Ibu. Saya kaget sekali sambil ketawa-ketawa. Nah, singkat kata diputar dulu film. Nah, filmnya itu gini, kata-kata MC itu bagus banget. Film ini sudah diputar dan menjadi box office dan diputar di kota di mana aja gitu ya. Kemudian karena diputer di setiap minggu. Nah, saya penasaran. Akhirnya dengan walaupun saya nggak concern gitu ya, tapi saya lihat film itu walaupun saya nggak ngerti film itu apa. Nah, di akhir film itu ternyata ada 6 pertanyaan dan ada 2 pertanyaan yang nohok banget saya. Karena waktu itu kan saya pikir pekerjaan saya bagus, suami saya bagus, tapi ada 1 pertanyaan yaitu filmnya adalah Wealthy and Common yang tadi Bu Iin kasih ke Bu Ati ya. Ternyata itu diputar di acara tersebut. Nah, di akhir Wealthy and Common itu ada pertanyaan 6 dan 2 itu mengingat saya sampai hari ini bekas. Pertanyaan itu seperti ini. Apakah Anda bisa berhenti bekerja kapan saja Anda mau, tapi penghasilan Anda tidak berhenti? Enggak mungkin lah saya dapat penghasilan kalau saya berhenti bekerja, kan itu. Terus yang kedua, gini, itu pertanyaan terakhir, 6 terakhir. Apabila Anda hari ini berhenti bekerja, apakah Anda bisa bertahan hidup selama 12 bulan tanpa penghasilan? Enggak. Wih, di situ saya kaget banget dan shock. Dan saya pulang pun masih kepikiran ya dengan yang namanya cerita film itu tadi itu. Singkat katanya seperti itu, Siswilan. Wow. Jadi kalau film tersebut kan ada Boti sama Brito ya, betul ya? Ya, betul. Anda bisa bertahan hidup tanpa penghasilan. Nah, pasti Sis Yuyun begitu. Yang geleng-geleng ya. Ya, no. No. Iya. Itu juga buat saya juga itu kena banget gitu. No gitu. Apakah Anda gitu? Wah, itu luar biasa sekali. Oke. Jadi kesimpulannya setelah itu langsung ikut. Enggak. Jadi besoknya jadi gini, itu kan Rabu malam. Singkat kata hari Sabtu ya saya mau pulang ya. Bu Ati ini datang lagi ke hotel saya, tempat saya menginap gitu ya. Nah, waktu hari Sabtu pagi, Bu Ati itu ke kamar, dia nanya, Yun, aku mau cerita ya, ada siapa di kamarmu? Saya cerita kalau ada suami saya, gitu ya. Nah, terus singkat kata, saya diceritain tentang marketing plan, saya nggak ngerti apa-apa. Saya hanya kepikiran yang tadi itu Wealthy and Common sama produknya karena saya harus pakai. Itu aja singkatnya. Nah, akhirnya saya nggak ngerti marketing plan, tapi suami saya itu yang agak jauh sebenarnya dari penjelasannya Mbak Ati itu malah ngelihat potensi marketnya gitu ya. Dan dia justru lebih menangkap tentang potensi bisnisnya. Nah, singkat kata kan saya nggak ngerti pemikiran suami saya ya. Yang jelas saya mau pakai produknya karena saya butuh
gitu. Nah, waktu pulang keluar dari kamar, keluar ke pintu hotel gitu ya, pintu gerbangnya hotel di depan resepsionis kalau nggak salah. Terus Mbak Ati itu gini, sebentar ngisi form dulu gitu, ngisi form kan. Nah, saya ngisi nama saya, tanggalnya dan lain-lain. Kemudian ada di paling bawah itu ada pilihan paket, ambil diamond, platinum, gold atau silver. Saya gini, silver cuman sedikit. Nanti kalau saya butuh cepat habis. Ya sudah gold aja. Saya mau centangkan gold. Suami saya gini, kok gold sih? Jangan gold. Platinum aja. Karena kan platinum ada go diamond, di situ ada promo gitu ya. Saya di situ el-elan ya, Bu Ati ya nggak tahu perasaannya gimana, tapi saya ngeyel itu gold gitu ya. Enggak, gold aja. Enggak, platinum aja. Enggak, ini kok lumayan, ini kan hampir 10 juta. Enggak, nanti aku aja yang bayar. Aku kayak, loh, kok aku yang bayar, kok dia ada uangnya gitu ya. Ternyata uang itu nggak cerita ke saya dari bonus kantornya, itu sengaja memang dikip karena mau dibelikan cincin sama saya, Cik Stilan. Cincin berlian, karena saya ingat banget itu saya joinnya itu di bulan September, dan bulan September itu adalah bulan perkawinan saya. Jadi dia itu dulu datang ke Surabaya untuk membelikan cincin saya, tapi ternyata cincinnya itu berubah menjadi pembalut. Gitu ceritanya. Dan akhirnya begitu saya centang yang namanya platinum gitu ya, nggak tahu gimana Bu Ati nggak cerita apapun, pokoknya oke, mana formulirnya, langsung pulang. Nah, sekarang tanya Sisi Yun, kalau hari ini kira-kira kalau berpikir ulang, pertanyaannya adalah gini, itu ketahuan uangnya tetap dibeliin diamond atau dibeliin 12 set pembalut? Mungkin di awal saya mikir ya. Kenapa? Iya. Ya, mungkin kalau saya nggak ngerti, saya akan sayang kalau beli pembalut gitu ya. Tapi saya bersyukur banget suami saya ngelihat potensi bisnisnya gitu ya. Terima kasih banget buat suami saya. Dan ternyata hasilnya nggak cuma hanya pembalut, tapi bisa dibelikan, ini benar kenyataan, beberapa berlian, bahkan gitu ya, aset-aset yang lain hanya dari sebuah pembalut. Jadi saya bersyukur banget milihnya ya bisnis ini gitu. Keren ya. Untung gitu ya suaminya waktu itu memutuskan ya udah nggak apa-apa beli ini aja gitu ya. Ternyata hanya gara-gara satu keputusan yang penting merubah, sekarang bisa beli berlian berkarat-karat gitu ya. Amin. Padahal pada saat aku mau ke hotelnya Yuyun, aku tuh sudah mikir, aduh ada suaminya nih, pengganggu ini. Nanti Yuyun mau join nggak boleh lagi. Aduh, pulang-pulang aku yes. Nggak ngomong, langsung begitu dapat formulirnya langsung pulang. Yes, dari silver ke platinum gitu ya, atau ke diamond ya. Yeah. Oke. Wow, luar biasa sekali. Nah, sekarang saya mau tanyanya ke Pak Onggi nih, Pak. Pak, bagaimana Pak Onggi melihat tim ini secara keseluruhan? Karena luar biasa sekali ya. Hari ini nih kalau mau dibilang mau ngobrolnya banyak banget gitu. Nah, terus atau Pak Onggi ada nggak yang Pak Onggi ingat tentang bagaimana dulu pertama kali bertemu dengan seorang Yuyun Wahyun India? Yang paling membekas di saya Yuyun dulu. Gaya duduknya begitu. Kalau di training acara dia begitu. Terus mukanya, Yuyun kan kulitnya putih gitu ya. Jadi kesannya pucat banget. Bukan karena putihnya, memang pucat gitu. Lebih pucat dibanding. Sekarang, Yuyun sekarang beda, serius. Kalau ada fotonya, saya nggak tahu ada atau nggak. Yuyun dulu itu lebih kalau nggak salah malah Ludwig yang ingat tuh, selalu bawa minyak angin gitu ya, Lud. Itu deh, Lud. Minyak kayu putih. Ya, minyak kayu putih sambil isap-isap gitu, kayak orang pesakitan, kayak orang benar-benar itu membekas saya tentang Yuyun gitu ya. Tapi today saya lihat Yuyun itu different, totally different. Even Ati, Iin gitu, Ludwig ya, benar-benar saya melihat tim ini prosesnya ada. Sebenarnya kalau dibilang gesekan, ini belum bicara tentang gesekan aja, gesekan juga banyak. Saya masih ingat tuh, ini tambahan cerita aja ya, ini intermezzo. Ada satu kali tuh si Ati telepon saya, Pak, gimana nih Yuyun ini?
sudah jauh-jauh dari Makassar ke Surabaya, Pak Ongki di Surabaya kita ada training, malah dia pulang ke Malang nggak ikut acara. Si Atinya marah-marah ngomong-ngomong gitu. Saya nanti bersabar saja karena kan dia belum tahu apa yang dia perbuat. Ya, tapi saya nggak cerita selanjutnya. Ya, saya lihat bahwa tim ini prosesnya banyak, juga sih gesekannya banyak. Tapi intinya mereka adalah good people. Yang saya lihat saat ini, saya lihat bahwa teamworknya solid dan mereka membangun. Akhirnya kalau kita lihat 3-3 sekarang kan mereka mencapai level keberhasilan di FFG. Menurut saya satu prestasi yang perlu diangkat jempol lah kalau dilihat dari prosesnya. Karena untuk Yuyun, setahu saya Yuyun tuh nggak gampang waktu membangun Ujung Pandang. Saya nggak tahu nanti ada saatnya gantian Yuyun yang cerita ya, interview tentang khusus Yuyun. Saya salut sama dia tentang bagaimana membangun Ujung Pandang yang benar-benar prosesnya tuh, karena dia bukan orang asli Ujung Pandang. Dan sebenarnya orang Ujung Pandang itu bawaannya keras gitu, kaku orang-orang di sana. Bukan mereka orang nggak baik, orang baik. Cuma budayanya itu nggak biasa dengan budaya mungkin yang Yuyun orang Malang kan aslinya. Nah itu adaptasi di sana, perjuangannya juga luar biasa. Jadi intinya saya lihat mereka 3-3 ini memang adalah 4 ya, termasuk Ludwig sama Iin gitu. Dan mereka memang fighter sih, ada karakter fighternya di situ, dasarnya ada. Ya. Wow, luar biasa banget ya Pak ya. So many lesson. Actually ya, ini cerita ini belum komplit ini. Waktunya sudah sudah menunjukkan di penghujung acara ya. Tapi kalau saya lihat gitu, satu lagi sharing. Kalau dilihat kan dari persahabatannya luar biasa ya, sampai membentuk satu grup organisasi yang luar biasa. Ini pastinya ada cerita up and down, betul ya begitu ya. Mungkin sebelum saya tutup ada yang bisa sharing mengenai bagaimana paling tidak perjalanannya selama ini terbentuk satu tim yang sangat solid. Home meeting Yun. Yun? Ya home meeting langsung lihat kita ketawa kakak itu Yun. Ya, nggak usah lihat foto Ibu In ya. Boleh. Kami lihat foto. Kamu cerita dulu aja. Ya. Jadi waktu Bu In datang ke Makassar, dalam perjalanannya kan setelah beberapa kali ke Makassar kan yang dibangun timnya kan bukan hanya timnya Bu Ati, timnya saya gitu ya, tapi kan juga ada tim yang lain, namanya adalah tim Crossline. Nah, Bu In kan harus bisa bagi waktu. Nah, pada saat pagi, siang, sore itu sama tim saya, malamnya itu sama tim Crossline, ya, sama tim Crossline. Nah, singkat kata, karena Bu Iin itu bersama dengan saya nganter, ya. Udah gitu mau bikin home meeting di tim Crossline saya, ya. Nah, akhirnya Bu Iin kasih tahu saya alamatnya, ya. Alamatnya itu waktu zaman dulu masih SMS. Yun, ini alamatnya ya, tepat jam 7 malam ya, waktu itu jam 7 malam ya. Nah, yang namanya di FFG itu kan harus on time ya, nggak boleh yang namanya telat-telat itu nggak bisa, apalagi ini kan baru pertama kali dirintis. Nah, singkat kata, oh ya aku tahu ini namanya apa Bu Iin? Caperite Yun, Jalan Rapocini Raya gitu. Nah, kan saya tahu jalanan itu kan. Nah, singkat kata ya udah tak anterin kan, anterin tuh saya jam 6 itu udah berangkat dari rumah ya. Nah habis maghrib saya langsung berangkat sama Bu Ati waktu itu sama Bu In bertiga untuk mencari Caperite, tempatnya di Jalan Rapocini Raya. Saya telusuri dari ujung Jalan Rapocini ya sampai yang namanya ujung jalan lagi, jadi awal Rapocini sampai ujung Rapocini. Sampai putaran 3 kali bolak-balik enggak ketemu yang namanya Cafe Caperite tempatnya tadi itu. Sampai Bu In itu sudah panik karena grupnya kan sudah telepon terus, Bu In di mana? Karena kan sudah jam 7 lewat ini ceritanya, Bu In belum nyampe. Di mana? Loh saya sudah di jalan. Ini di jalan apa? Loh ini di Jalan Rapocini Raya, Bu In. Ini sudah di Jalan Rapocini Raya. Bolak-balik akhirnya dipandulah sama timnya Bu In tadi itu. Saya di luar ini Bu In, saya nunggu. Bu Iin tolong ditanya itu ancer-ancernya itu di dekat gedung mana. Saya mulai pelan-pelan nyusurin satu persatu, akhirnya ketemulah grupnya Bu Iin ya yang nungguin di depan. Nah, ternyata saya pribadi sama Bu Ati itu kuakit ketawa ngakak di mobil gitu ya.
Cafe Caperite, mana tulisan Caperite ini? Ternyata tahu nggak Sis Wilan, namanya itu bukan Caperite, tapi Cafe Rich. Jadi Cafe Rich itu namanya jadi Caperite. Jadi walaupun tak puterin 5-10 kali nggak akan dapat. Walaupun Google Map itu juga nggak akan dapat yang namanya Cafe Caperite, nggak akan dapat. Jadi ceritanya Waktu itu Lan, aku tuh ngundang banyak orang kan, tuh datang ke acara PDM itu ya. Jadi apa tuh namanya, nggak ada satupun yang datang. Mereka semua bilang nggak ketemu Caperite. ternyata Ternyata Cafe Rich. mereka tuh kalau ngomong kafe itu kape kan, kape gitu loh. Jadi capek gitu loh. Nah rich itu mereka nggak bisa ngomongnya retail. Caperite. Wah, ini menarik sekali ya. Berarti lain kali kalau saya pergi ke Makassar, tolong saya diajak ke Caperite. Lucunya itu kan meeting crossline kan, kan Iin yang mimpin. Nah aku kan orang baru kan, ya kan, belum dengar juga CD dari Pak Onggi. Yun kan downline-ku. Yun, kayaknya kita nggak boleh masuk deh. Itu kan crossline, no crosslining aku gitu lah. Yaudah, kita makan aja yuk, lapar. Akhirnya kita makan apa, nasi goreng maut, karena aku takut masuk. Nanti aku pikir no crosslining, padahal harusnya kan kita harus belajar. Ya itu Yun tak ajak untuk makan malah. Nah ini Mungkin ada foto-fotonya. Nah ya, sebelum saya mengakhiri kita lihat foto-foto ya. Iya, bisa dikeluarin fotonya Makassar waktu awal-awal bangun. Nah ini. Nah ini pas waktu ada Pak Onggi. Wah ini ya masih pada remaja ini kayaknya nih ya. Ya itu masih ada Bu Ailing tuh. Coba sebentar, ada foto yang tadi itu ada Bu Ailing. Nah itu Ya, ada Pak Bu Onggi Ailing juga. kan. Iya. Bu Ailing. Terus Ya, ya. Wow. Ini pas awal-awal Luar banget. biasa. Nah ini Ini sudah mulai acara apa besar, sudah mulai besar ini. Waktu itu ada acara FFGO, ya Yun ya. FFGO ini. Ya, FFGO yang kedua. Ini FFGO lagi berikutnya. Itu Yuyun itu sebelum pakai jilbab. Ya. Ini juga FFGO. Iya. Tapi yang keren. Itu ada Oyen tuh, ada Acu. Ya. Nah, ini ini sampai waktu- akhirnya Pak Onggi disambut hampir orang pokoknya separuh Makassar tuh sampai tumplek di jalanan tuh hanya untuk menyambut Pak Onggi ya Nata. Ya, Waktu itu. konvoy mobil. Kan? Konvoy mobil dan konvoy motor waktu itu. Ya, pakai konvoy motor, benar. Karena Yuyun pernah bersalah, Pak Onggi datang ke Makassar, pulangnya nggak dianterin, biarin pulang sendiri waktu itu. Akhirnya dibayar, Pak. Iya, dibayar balik, disambut bener-bener. Belajar dari kesalahan yang pernah ada. Wow. Ini luar biasa sekali nih, nggak berasa waktunya sudah di penghujung acara. Padahal nih kalau bilang masih banyak pertanyaan dan cerita-cerita yang saya yakin banget brother sister dan pendengar di sini mau dengar lebih lagi. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa nyambung ya ke sesi berikutnya ya. Pak Onggi, sebelum saya tutup, apakah ada satu patah, dua patah kata mengenai bagaimana tim ini luar biasanya, Pak? Ya, sebenarnya kalau saya lihat banyak pelajarannya juga ya dari cerita prosesnya, gimana Ati tadinya anti MLM, sekarang kena karma dia. Yuyun juga anti MLM, sekarang kena karma juga. Jadi kalau Ati, Yuyun sekarang ditolak orang, ya terimalah karma itu. Dulu juga tolak MLM kan. Sebenarnya simple dari salah satu yang saya nangkap dari cerita ini. Memang MLM itu banyak orang salah persepsi aja sih. Buktinya Yuyun sama Ati salah satu, bukan salah satu ya, salah dua yang benar-benar menikmati dunia bisnis MLM ini. Saya yakin kalau hari ini tanyakan mereka apakah menyesal atau rugi ikut ini, saya yakin mereka bukan hanya dapatkan uang saja. Banyak aspek kehidupan yang mereka dapatkan yang benar-benar priceless ya, seharusnya begitu. Mungkin saat ini belum ada waktunya mereka cerita,
Tapi dari sehari-hari kita sering ngobrol, mereka selalu bilang bersyukur saya ada di dunia ini. Jadi kesimpulan saya memang banyak hal dalam hidup ini tidak bisa mengambil kesimpulan kalau kita nggak benar-benar mengerti. Itu. Kurang lebih gitulah ya. Thank you Pak Onggi. Wow, ini luar biasa ya. Nah, brother sister semuanya dan pendengar hari ini di Untold Stories keempat, kita sebetulnya masih banyak cerita ya, tapi karena kita sudah di penghujung acara, saya menyimpulkan sedikit mengenai tadi pembicaraan bagaimana ini ceritanya luar biasa yang tidak pernah diceritakan sebelumnya. Ya, tapi saya menangkap poin-poin kuncinya adalah trust. Nah, ini menarik ya, karena dari berdasarkan trust saja ternyata bisa dari Bu Iin, Pak Ludwig, trust ke Pak Onggi, trust ke Ibu Ailing, kemudian juga ke Ati dan ke Yuyun, dan sekarang ini mereka semua menjadi leader-leader besar. Terus kemudian yang saya tangkap tadi menarik, kalau mau belajar gurunya harus dikejar, jadi nggak menunggu. Kemudian juga mengenai pemuritan, bahwa murid kemana-mana ya, tentu yang murid yang mau maju, yang mau bersedia untuk diajarkan dan diduplikasi. Serta, nah ini menarik ya, kenapa? Karena tadi Pak Onggi bilang nih berkali-kali, bukan kondisimu sekarang, bukan posisimu sekarang, tapi apa impianmu dan apa dreamsmu yang membawa kamu ke depan lebih sukses ya. Dan satu hal yang menarik lagi, kalau saya lihat di sini semuanya, ini hubungannya jangka panjang, bukan hanya sekedar bisnis, tapi udah betul-betul one family yang sangat kuat. Membangun satu dengan yang lain, mengisi satu dengan yang lain, dan membangun banyak orang. Ya, so nggak terasa. Kenapa? Pilan mau ngomong sedikit Ya, sebelum boleh. berakhir ya. Saya mengucapkan terima kasih selain untuk Pak Onggi tentunya, tapi saya secara khusus mau terima kasih sama Ati dan Yuyun karena kami ini sebetulnya bukan teman dekat dari awal ya, tetapi cuma teman kenal begitu aja di tempat kerja. Bahkan saya tidak kenal sebelumnya dengan Yuyun. Tapi lewat bisnis network marketing, akhirnya kami bahkan bisa menjadi keluarga. Kalau keluarga itu kan kadang-kadang kita juga bergesekan, tapi keluarga itu nggak pernah terpisahkan. Dan itu saya merasakan, saya dapat keluarga dari Ati dan Yuyun, dan thank you so much untuk pertemanan selama 14 tahun ini. Thank you. Sama-sama. Sama-sama Bu Iin, Pak Ludwig. Terima kasih juga Pak Onggi, Bu Ati. So, untuk semuanya, brother, sister, dan pendengar di Untold Story. Tambahkan satu lagi. Saya hanya bilang bahwa aku bahagia melihat apa yang terjadi. I'm happy. Pak, lagunya bisa disambung lagi, Pak. Itu nanti nyambung biar para ahlinya. Kalau saya lanjutkan nyanyi, nanti penonton pada tidur semua. Saya baru mau minta disambung, atau mungkin lagunya kalimat berikutnya di Untold Stories part kelima. Jadi sekali lagi like, subscribe, pencet bell notification, karena bisa dengar berkali-kali cerita dari 1, 2, 3, 4 dan Untold Stories berikutnya ya. So, my brother, sister, dan semua pendengar di forum ini, di YouTube channel, dimanapun Anda berada di dunia, kembali lagi, thank you so much sudah bersama dengan kami semuanya, dan nantikan di Untold Stories part berikutnya. Yuk, kita sekarang buka kamera bersama-sama semuanya, kita ucapkan salam. Bersama saya semua narasumber, Bapak Onggi Hianata, FFG Founder, Bapak Ludwig dan Ibu Iin, Ibu Ati Damayanti dan Ibu Yuyun Wahyuningsih, kami pamit dan mohon. Wahyuningsih. Wahyuningsih ya. Oke, we send love to all of you. Thank you and see you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Bye.